Kalian nggak harus nunggu sampai punya uang banyak dulu baru mulai menabung. Ingat ini ya. Jadi baru-baru ini ada orang yang cerita ke saya kalau dia nggak menabung karena uangnya belum 100 juta. Saya ngerasa ini sesuatu yang sangat aneh ya. Saya bingung pas denger. Lalu pas saya tanya ke dia bilang dia merasa bahwa kalau misalnya uangnya di bawah 100 juta, itu tabungannya nggak berasa pasti. Di atas 100 juta, tabungan yang dialokasikan baru bisa berasa. Saya merasa ini adalah pemikiran yang salah ya. Karena seharusnya nggak ada korelasinya ya mulai menabung dengan uang yang dimiliki. Seharusnya kita mulai ketika uang kita masih sedikit. Supaya kita bisa melatih otot disiplin kita. Karena kalau kita baik dalam manajemen keuangan ketika uang kita sedikit, maka nanti ketika uang kita banyak, kita akan baik juga dalam manajemen keuangan. Gitu. Banyak orang-orang yang pada saat uangnya sedikit, dia nggak bisa kontrol. Pada saat uangnya banyak, dia juga nggak bisa kontrol. Jadi intinya adalah melatih otot keuangan kalian dari sekarang. Gitu. Jadi nggak ada korelasinya ya sama uang yang kalian miliki. Kalau mau mulai menabung, ya mulailah dari sekarang gitu. Mulailah sedini mungkin. Nah, di sini saya akan berikan beberapa tips terkait dengan manajemen keuangan yang saya praktekkan juga secara pribadi. Jadi bagi kalian yang mau mulai untuk menabung, ya, kalian bisa jadikan ini sebagai referensi pemikiran. Yang pertama adalah bayarlah diri kalian sendiri dulu. Jadi kalau misalnya ada uang yang masuk, pastikan di hari yang sama kalian bayar diri kalian sendiri dulu. Ya, kalau secara umum kita lihat orang-orang biasanya adalah uangnya itu dipakai dulu untuk semua kebutuhan. Jadi misalnya bayar cicilan hutang, bayar semua kebutuhan hidup, kemudian dia bayar untuk semua yang dia inginkan ya, misalnya beli es kopi, nonton bioskop, dan lain-lain, baru kalau ada sisa, ditabung. Tapi kalau nggak ada sisa, ya nggak nabung. Nah, ini sering kali terjadi ya. Kebanyakan orang seperti ini. Nah, kalian harus balik. Jadi pada saat uangnya masuk ke kantong kalian, di hari yang sama, langsung transfer ke rekening yang terpisah. Itu adalah tabungannya kalian. Bayar diri kalian sendiri dulu. Kenapa rekening yang terpisah? Karena nggak semua orang punya kontrol keuangan yang baik. Sebenarnya kalau nggak terpisah bisa-bisa aja kalau kalian punya kontrol keuangan yang baik ya. Jadi misalnya, oh uang masuk 5 juta nih, 2 juta mau ditabung. Kalian tahu gitu, oh ini 2 juta benar-benar mau ditabung, nanti akan dialokasikan untuk investasi. Tapi kebanyakan orang biasanya kepake kalau rekeningnya sama. Jadi saran saya selalu rekeningnya dipisah. Kalau sudah dipisah, jadinya jelas ya pada saat kalian ingin mengalokasikan uangnya untuk investasi, kalian tinggal langsung lihat aja ke rekening itu. Oh, saya punya 2 juta. Oh, saya punya 5 juta. Ini mau ditaruh di mana ya? Itu lebih enak. Kemudian yang kedua adalah uang yang akan dipakai dalam jangka pendek, yaitu 1 sampai dengan 2 tahun, jangan ditaruh di instrumen yang resiko tinggi, seperti saham ataupun kripto. Seberapapun yakin kalian bahwa saham ataupun kripto yang kalian lihat pasti naik, kalian harus paham bahwa itu tetap ada kemungkinan turun pada saat kalian butuh dananya. Dan ini sering sekali terjadi ya. Bahkan di orang-orang sekitar saya, di kenalan saya ada yang seperti itu. Jadi uangnya mau dipakai untuk dia DP nikah 500 juta, kemudian dia taruh di kripto. Dia bilang ini pasti naik ya, ini lagi bull run, pasti naik. Nanti 500 jutanya bisa naik jadi 700 juta, 200 juta bisa dia tarik, 500 juta untuk DP nikah. Tapi pada saat dibutuhkan ternyata lagi turun posisinya. Dia rugi ratusan juta. Ya mau nggak mau harus ditarik karena dia butuh uangnya. Makanya lebih baik menghindari menaruh uang di instrumen yang resikonya tinggi. Kalau misalnya mau dipakai dalam 1 sampai dengan 2 tahun dalam jangka pendek. Ya jadi kalian harus bisa memisahkan uang yang buat jangka pendek dan yang buat jangka panjang. Yang buat jangka panjang boleh ditaruh di instrumen investasi yang resiko tinggi seperti saham ataupun kripto. Karena kalau misalnya jangka panjang, misalnya kalian ada beli saham blue chip ataupun kripto nih ya yang fundamentalnya oke, banyak utilitasnya. Itu kalau misalnya harganya lagi turun, kalian nggak perlu jual karena kan nggak ada kebutuhan, karena memang untuk jangka panjang. Jadi beda dengan uang yang ditaruh untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendek ya seperti tadi. Jadi kalian bisa nahan. Kalau misalnya posisinya loss dalam 1 tahun ya udah tahan aja karena memang kalian lihat fundamentalnya bagus dalam jangka panjang bisa naik gitu. Jadi
Kalian harus benar-benar paham tentang pemisahan ini ya. Dan untuk yang jangka pendek, lebih baik taruhlah di instrumen investasi yang memang fleksibel dan bisa menjaga nilai pokoknya, seperti reksadana pasar uang ataupun deposito ya. Jadi ketika kalian butuh dananya, dananya itu ada ya, nggak susah untuk ditarik dan nilai pokoknya masih utuh. Ini juga termasuk dengan dana darurat ya, dana untuk kebutuhan yang tak terduga. Walaupun selama ini kalian mungkin nggak pakai dananya, kalian sudah pisahkan ke satu rekening tersendiri, dana daruratnya kalian nggak pakai, itu tetap ada kemungkinan tiba-tiba butuh. Jadi tetap harus ada. Dana darurat ini juga ditaruh di instrumen investasi yang fleksibel penarikannya dan tidak fluktuatif pokoknya gitu ya. Kalau saya secara pribadi untuk dana darurat dan juga kebutuhan jangka pendek, saya taruhnya di neobank ya. Jadi ini adalah bank dengan layanan perbankan digital. Kalau misalnya dibutuhkan, ya saya tinggal tarik dari sana. Memang saya sudah alokasikan secara terpisah ya. Jadi yang saya taruh di neobank ini memang khusus untuk dana darurat dan juga kebutuhan jangka pendek. Bagi kalian yang belum tahu, jadi neobank ini adalah aplikasi dengan layanan perbankan digital ya. Dan bank Neocommerce ini berizin dan diawasi oleh OJK serta merupakan bank peserta LPS. Ya, jadi ada jaminan LPS-nya. Nah, sedikit cerita ya tentang neobank ini. Kenapa saya pakai neobank ini? Karena pertama, biaya kirim antar banknya nol. Mungkin dari kalian yang nonton ini ada yang udah pernah pakai ya. Ini biaya kirim antar banknya benar-benar nol. Jadi kalau misalnya kalian banyak transaksi per bulan, ini oke banget. Jadi nggak ada biaya terkait dengan transaksi bank yang mungkin ada di bank-bank lain ya. Dan kemudian bunganya itu bisa dilihat setiap hari. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan penempatan di Now Savings, itu kalian bisa lihat bunganya setiap hari, berapa yang kalian dapatkan. Dan kemudian banyak potongannya ya, kalau kalian cek, itu ada potongan untuk isi listrik, isi pulsa, isi e-wallet, ya, dan juga banyak promo lainnya. Ini kalian bisa cek di halaman depannya ya, dia cukup simple, nggak ribet, memang banyak promonya, gitu. Dan kebetulan ini sedang dalam rangka BIK ya, ini Bulan Inklusi Keuangan, ini sebuah program tahunan yang memang diselenggarakan oleh OJK di Indonesia, di mana ini untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk lebih kenal, lebih paham, dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal, ya, seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Pada momen ini biasanya memang banyak bank yang kasih promo ya, dan neobank ini memang legit nih. Dia ada hadiah spesial buat pengguna baru neobank, jadi ada hadiah tunai sampai 350.000 kalau langsung buka deposito wow dan deposito flexi. Kemudian ada kupon experience tabungan now hingga 4,7 juta 53.000 dan banyak hadiah harian lainnya yang bisa kalian nikmati hingga hari ketiga setelah buka rekening. Yang belum tahu kupon experience itu apa, jadi kupon experience itu adalah dana virtual ya yang diberikan dan kita bisa menikmati bunga dari dana virtual tersebut. Dan cara top up ke tabungan now ini gampang banget ya. Tinggal klik akun personal, lalu top up, lalu kalian bisa masukin dana lewat virtual account, internet banking, minimarket, atau kalau kalian punya dana di tabungan reguler juga bisa. Nabung di tabungan now ini menurut saya cukup menguntungkan ya karena bunganya 4,25% per tahun dan sudah dijamin oleh LPS juga. Selain itu seperti yang tadi saya bilang ya, Bank Neo ini ada cash rewards sampai dengan 350.000 di deposito wow sama deposito fleksinya. Ya syaratnya untuk akun baru dan yang telah menyelesaikan 3 aktivitas. Nanti kalian bisa cek detailnya di app-nya. Nah, buat yang belum punya neobank, daftarnya juga cukup simpel ya, cuma 10 menit. Dan nanti jangan lupa ya, ada bagian yang kalian bisa masukin kode unik, kalian bisa masukin kode promo di bawah ini. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Jadi tadi kita sudah bahas 2 poin terkait dengan manajemen keuangan. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu jangan nyusahin diri kalian dengan menambah cicilan hutang. Ya, banyak orang yang nggak paham dengan ini. Jadi dia lihat uang dia ada berapa, dia bisa cover cicilan hutang berapa, ya dia mentokin gitu. Itu salah. Kalau dari saya, prinsip saya adalah maksimal cicilan hutang itu 20-30%. Idealnya di 20%. Kalau mentok-mentok 30%. Kenapa? Supaya kalian ada nafas. Nafas apa ya? Supaya ada yang bisa ditabung dan kalian nggak kepepet setiap bulannya. Apalagi kalau kalian masih muda, ya. Kalau kalian sudah kepepet sama cicilan hutang per bulan, itu kalian mau ngapa-ngapain susah. Tiap bulan cuma mikirin cicilan hutangnya aja. Uangnya masuk, kesedot ke cicilan hutang. Kalian susah gitu mau ngambil resiko, mau bisnis atau melakukan sesuatu tuh susah. Kepikirannya itu doang udah. Jadi kalau bisa dibatesin ya maksimal. Tadi saya bilang ya 20% idealnya, mentok-mentok 30%. Jadi kalian ada napasnya.
Banyak orang yang melakukan kesalahan ini. Di usia muda menurut saya sayang banget ya, karena waktu ideal kita di mana kita bisa fokus mengambil suatu resiko di usia muda dan mencoba banyak hal, itu jadinya tiap bulan terjepit oleh cicilan hutang ya. Uangnya itu benar-benar masuk langsung keluar. Bahkan dengan metode saya tadi, misalnya masuk bayar diri sendiri dulu tuh nggak bisa. Ya banyak orang yang seperti ini loh. Masuk bayar diri sendiri dulu nggak bisa, karena begitu masuk langsung kesedot cicilan hutang. 80% mungkin. Nah, ini salah sekali. Jadi kalian harus paham ya. Kalian harus pinter. Ini kan kayak strategi manajemen keuangan. Kalian harus hitung gitu. Maksimalnya di berapa nih? Oh, sudah nyentuh maksimal. Nggak bisa ngambil cicilan hutang lagi. Ya, supaya kalian bisa nafas, bisa ada tabungan buat diri kalian yang kalian alokasikan untuk investasi jangka panjang ataupun memenuhi kebutuhan jangka pendek kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya rekap lagi ya. Yang pertama itu adalah kalau masuk uang, langsung bayar diri sendiri dulu di rekening terpisah. Yang kedua adalah uang yang akan dipakai dalam 1 sampai 2 tahun ke depan untuk jangka pendek, jangan ditaruh di instrumen resiko tinggi seperti saham ataupun kripto. Kemudian yang ketiga adalah jangan nyusahin diri sendiri dengan menambah cicilan hutang. Idealnya maksimal di 20%, mentok-mentok 30%. Supaya kalian bisa nafas, ada tabungan untuk diinvestasikan, ya bisa juga mengambil resiko. Semoga membantu ya.